Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Bisnis dan Kewirausahaan Laboratorium Medik akan membawakan materi dengan studi kasus hoki banana dan ayam tulang lunak dengan dosen pengampu Ibu Suci Rizky Nurul Aini, SPD MSI. Adapun latar belakangnya, kewirausahaan merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, semakin banyak orang yang berwirausaha, maka semakin besar kontribusinya terhadap yang pertama yaitu pembukaan lapangan kerja, yang kedua peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangannya, dalam menjalankan usaha ada beberapa hambatan yang sering dihadapi, yaitu modal yang terbatas, yang artinya sulit untuk memulai atau mengembangkan usaha, kurangnya pengalaman, sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan dalam mengelola bisnis, dan yang ketiga perubahan global yang menyebabkan persaingan dan tren pasar yang cepat berubah. Dan terdapat juga peluang. Di balik tantangan ada peluang yang bisa dimanfaatkan, yaitu komoditas lokal bernilai tinggi, yang artinya produk lokal seperti makanan atau hasil daerah bisa dikembangkan menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi, meskipun ada beberapa tantangan dalam berwirausaha, peluang tetap terbuka lebar, terutama jika kita mampu memanfaatkan potensi lokal dengan baik. Rumusan masalah. Video 1, yang pertama, bagaimana strategi Febrian dalam mengembangkan bisnis hoki banana. Yang kedua, apa faktor utama keberhasilan usaha tersebut. Yang ketiga, bagaimana peran keterampilan interpersonal dalam kesuksesan bisnis. Yang keempat, bagaimana usaha ini mampu bertahan dan berkembang di masa pandemi. Video kedua, bagaimana perjalanan usaha pengusaha ayam tulang lunak tersebut. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam merintis usaha. Yang ketiga, apa faktor utama keberhasilan usaha tersebut. Dan yang keempat, bagaimana strategi yang digunakan untuk menarik pelanggan. Tujuan. Video 1 menganalisis strategi bisnis yang diterapkan dalam usaha Oki Banana. Yang kedua, mengidentifikasi faktor keberhasilan usaha. Yang ketiga, memahami pentingnya keterampilan interpersonal dalam dunia bisnis. Yang keempat, mengetahui strategi adaptasi bisnis dalam menghadapi usaha krisis. Yang video kedua, mengetahui perjalanan usaha dari awal hingga sukses. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam membangun usaha. Yang ketiga, menganalisis faktor keberhasilan usaha. Dan yang keempat, memahami strategi bisnis dalam usaha kuliner. Gambaran umum pada video 1 yaitu video Hoki Banana. Video ini menceritakan perjalanan Febrian dalam membangun usaha Oki Banana. Usaha ini berfokus pada olahan pisang tanduk yang awalnya dimulai dari usaha kecil, kemudian berkembang hingga mencapai skala nasional. Keberhasilan usaha ini didukung oleh strategi distribusi yang luas ke berbagai wilayah di Indonesia, sehingga produknya semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Gambaran umum pada video 2 yaitu ayam tulang lunak. Video ini menceritakan seorang pemuda yaitu Aditya Nugroho yang merantau dan membangun usaha kuliner usaha tulang lunak. Usaha ini dimulai dari warung sederhana dengan modal terbatas. Namun, dengan kerja keras dan strategi yang tepat, usaha tersebut dapat berkembang menjadi usaha kuliner yang populer dan diminati oleh banyak orang. Pemanfaatan peluang komoditas lokal. Pisang tanduk yang sebelumnya dianggap sebagai komoditas biasa, ternyata memiliki potensi ekonomi yang besar. Strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak selalu bergantung pada produk yang mewah atau modern, tetapi juga dapat berasal dari optimalisasi sumber daya lokal yang tersedia. Strategi keberhasilan pada video 1 yaitu peluang lokal, yang kedua adaptasi pandemi, yang ketiga trans dan komunikasi, dan yang keempat manajemen operasional. Pada video 2 yaitu yang pertama, menjaga kualitas produk, yang kedua, keberanian mengambil resiko atau nekat yang terukur, yang keempat, konsistensi dan kerja keras, dan yang keempat, memahami pasar lokal. Pentingnya keterampilan interpersonal. Keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh keterampilan interpersonal, pengalaman membantu memahami perilaku konsumen, komunikasi efektif dan kejujuran itu sangat penting. Dan kepercayaan
adalah kunci hubungan bisnis jangka panjang. Selanjutnya ada soft skill yang berperan besar dalam kesuksesan usaha, lalu usaha kecil bisa berkembang menjadi besar, serta konsistensi, inovasi, dan pelayanan peningkatan daya saing. Manajemen operasional dan pertumbuhan bisnis. Video 1 yaitu Hoki Banana, usaha dimulai dari skala kecil, berkembang seiring meningkatnya permintaan, mampu distribusi dalam jumlah besar, serta pertumbuhan terjadi secara bertahap dan konsisten. Yang kedua yaitu video 2 ayam tulang lunak. Yang pertama yaitu keterbatasan modal, yang kedua minimnya peralatan, yang ketiga sulit menarik pelanggan awal, yang keempat adaptasi di lingkungan yang baru, dan dapat diatasi dengan kerja keras yang pantang. Pelajaran yang bisa diambil dari video 1 yaitu Hoki Banana analisisnya, pola pikir menjual value bukan hanya produk. Marketing bukan hanya tentang apa yang kita bawa, tapi bagaimana cara kita menyampaikan. Febrian mencontohkan sandal jepit 5.000 bisa dijual 50.000 dengan teknik komunikasi yang tepat. Yang artinya dengan modifikasi, fokuslah pada storytelling atau narasi produk. Jangan hanya jualan pisang, tapi jualan solusi bahan baku berkualitas untuk distribusi. Yang kedua, berani keluar dari jalur formal. Pelajarannya, kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh ijazah atau pendidikan formal. Febrian hanya lulus paket C, yang utama adalah kemauan belajar di lapangan. Modifikasi, manfaatkan kursus online, mentor praktisi, dan pengalaman kerja nyata sebagai pengganti atau pelengkap pendidikan formal untuk mengasah skill dan spesifik. Selanjutnya, mengubah krisis menjadi peluang agility. Pelajarannya, saat pandemi atau corona membuat pabrik tutup, Febrian memindahkan target pasarnya dari pabrik ke pasar tradisional. Modifikasinya, selalu memiliki rencana cadangan atau plan B. Jika satu kanal penjualan tersumbat, segera petakan audiens baru yang mungkin membutuhkan produk yang Anda dengan cara yang berbeda. Pelajaran selanjutnya, menentukan target barang habis, bukan untung besar di awal. Pelajarannya, di pasar subuh target Febrian adalah menghabiskan stok agar tidak busuk, meskipun untung tipis, perputaran uangnya atau cash flow lebih penting daripada margin besar di awal. Modifikasinya, untuk bisnis baru fokuslah pada penetrasi pasar dan membangun database pelanggan terlebih dahulu sebelum mengejar keuntungan yang maksimal. Pelajaran selanjutnya, pentingnya mentor dan relasi yang tepat. Pelajarannya, sosok Pak Jalal berperan besar dalam memberi tantangan dan modal. Modifikasinya, aktiflah dalam komunitas bisnis, cari sosok yang sudah berpengalaman seperti tengkulak, produsen, atau senior yang mau berbagi ilmu dan jaringan. Pelajaran selanjutnya, manajemen hutang dan resiko. Pelajarannya, Febrian tidak lari dari hutang akibat gagal bisnis durian. Ia terus berusaha agar bisnisnya tetap jalan sambil mencicil hutang sedikit demi sedikit. Modifikasinya, gunakanlah hutang sebagai modal kerja yang produktif, bukan konsumtif. Pastikan ada niat baik dan komunikasi terbuka dengan pemberi pinjaman jika terjadi kendala. Membangun sistem untuk skalabilitas. Pelajarannya, Febrian menciptakan sistem dari cara mengambil barang di petani, teknik penyimpanan hingga pengiriman yang tepat untuk tetap menjaga kesegarannya. Modifikasinya, dokumentasikan SOP, standar operating procedure bisnis, gunakan teknologi atau manajemen waktu yang ketat agar bisnis bisa berjalan tanpa kehadiran Anda di setiap saat. Pelajaran selanjutnya, diferensiasi produk atau branding unik. Pelajarannya, ia memiliki pisang tanduk yang ukurannya sangat besar untuk menarik perhatian di pasar karena sebelumnya jarang ada yang menjual secara eceran. Modifikasinya, cari produk yang memiliki visual mencolok atau unik secara fisik. Hal ini mempermudah pemasaran organik karena orang akan penasaran dan bertanya-tanya. Pelajaran selanjutnya, kepercayaan sebagai mata uang utama. Pelajarannya, Febrian berani kirim barang keluar kota tanpa DP demi membangun kepercayaan. Baginya, kepercayaan pelanggan adalah ujung tombak bisnis. Modifikasinya, berikan garansi atau layanan purna jual yang kuat. Jika barang rusak atau tidak sesuai, berikan kompensasi klaim agar hubungan jangka panjang tetap terjaga. Memahami operasional hingga detail kecil. Pelajarannya, karena pernah menjadi sopir truk sendiri, Febrian tahu persis waktu tempuh Kediri Bandung dan tidak bisa dibohongi oleh bawahannya. Modifikasinya, sebelum mendelegasikan tugas ke orang lain, Anda harus memahami dasar operasional pekerjaan tersebut. Ini penting untuk fungsi kontrol dan
pengawasan yang efektif. Pelajaran terakhir yaitu intuisi berbasis data lapangan. Pelajarannya, ia tidak hanya duduk diam, tapi sering turun ke pasar subuh jam 2 pagi untuk melihat tren harga dan permintaan secara langsung. Modifikasi, lakukan survei pasar secara berkala, misalnya lewat polling media sosial atau kunjungan langsung ke kompetitor untuk memastikan produk Anda tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Pelajaran penting yaitu menjual value, tidak harus berijazah tinggi, adaptif, relasi yang sangat penting. Pada ini kasus yang kami gunakan adalah pada kasus hoki banana dan tulang lunak. Selanjutnya, hal yang bisa dikembangkan atau pengembangan ide. 1. Studi kasus mentalitas, mengembangkan topik tentang bagaimana spiritualitas bisa menjadi resiliensi atau ketahanan saat bisnis sedang mengalami kesulitan atau gagal. Yang kedua, manajemen SDM Islami, bagaimana cara dia memperlakukan karyawan, sistem gaji, dan lingkungan kerja yang Islam. Contoh, wajib sholat, tidak ada riba, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi pemasaran berbasis nilai, mengembangkan cara branding yang tidak hanya menjual makanan, tapi juga menjual nilai, kebaikan, dan kepercayaan. Yang keempat, rantai keberkahan, menganalisis bagaimana keuntungan bisnis disalurkan kembali untuk amal sehingga menciptakan siklus kebaikan yang berkelanjutan. Hal yang bisa dimodifikasi atau modifikasi inovasi. Modifikasi di bidang usaha konsep, bisnis ibadah, tidak harus di resto, bisa dimodifikasi ke bidang lain, online shop, jasa pertanian, atau teknologi terhadap tetap memegang prinsip kejujuran dan kehalalan. Yang kedua, bentuk amal. Jika di video mungkin berupa sedekah biasa, bisa dimodifikasi menjadi program Corporate Social Responsibility, CSR, yang lebih terstruktur, beasiswa atau wakaf. Yang ketiga, target audience. Jika aslinya menyasar masyarakat umum, bisa dimodifikasi lebih spesifik, misalnya kuliner sehat dan halal untuk anak sekolah atau kantin ramah lingkungan. Demikianlah presentasi kami. Sebelum kami tutup, maka kami akan memberikan satu pantun, yaitu pisang tanduk dibawa pulang, ayam hangat siap disantap. Terima kasih sudah menyimak dengan tenang. Semoga ilmu bisa bermanfaat. Demikianlah presentasi dari kami dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore.